Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam sastra, salam bagi pecinta paus sastra Lampung. Ini kali saya akan membacakan satu cerpen saya bertema tsunami, dan cerpen ini terinspirasi ketika petaka menimpa Aceh dan dimuat di majalah Horizon Maret 2005. Ibu berperahu sajadah. Sungguh, ibu cuma dapat melambai di bawah arus gelombang maha besar. Tangannya yang satu lagi mendekat kitab suci, seperti menjaga nyawanya sendiri. Ibu terus menjauh, akan tetapi ia tetap melambai. Sedari tadi ibu hendak menggamit dan menarikku, tepatnya menyelamatkan aku dari arus air yang datang tiba-tiba. Ahad pagi yang damai berubah menjadi gaduh. Terdengar di mana-mana suara minta tolong, dan nama Tuhan dipanggil berulang-ulang. Ibu belum mencopot mukena, sajadah terbentang, kitab suci di tangan. Ibu usai salat duha pagi itu langsung menyambar kitab suci dan membacanya. Pelan ku dengar suara ibu mengaji di kamar sebelah. Kamar biasa ibu meleburkan seluruh dirinya beribadah. Ibu akan selalu begitu, akan selalu mengambil mukena, sajadah, dan mendekat Al-Quran. Setelah semua pekerjaan untuk mengantar ayah ke tempatnya bekerja, ibu pun akan berwudu. Kebiasaan itu ditambah lagi oleh ibu dengan bercerita tentang sejarah para nabi. Tetapi itu dulu. Ya, dulu sekali. Sewaktu kami masih kecil, ibu tak alpa bercerita, dan kami anak-anaknya akan senang mendengarnya. Bahkan kami merasa ketagihan mendengar cerita ibu setiap pagi usai ibu melaksanakan sholat duha. Ibu amat hafal pada cerita-cerita tentang para nabi. Misalnya cerita Nabi Yunus selamat meski berada di dalam lambung ikan hiu. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan yang sampai kini masih kuingat. Terima kasih ibu yang telah menugaskan kami untuk menghafal agar kami mendapat cerita lain keesokan harinya. La ilaha illa anta wa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa itu dapat kita ucapkan setiap usai sholat, kata ibu waktu itu mengakhiri kisah Nabi Yunus. Amat baik karena selalu berlindung dari sikap zolim, dari sifat zolim. Ibu menambahkan. Lalu ibu menekankan bahwa dengan doa itu maka Nabi Yunus terselamatkan
makan dan dapat keluar dari perut ikan hiu. Pada kesempatan lain, usai duha di hari lainnya lagi, kami mendengarkan kisah ibu tentang Nabi Lut. Demikian ibu bercerita yang dipetik dari sejarah kaum Nabi Lut. Pada saat itu, hanya sedikit kaum Lut yang menerima kebenaran yang dibawa nabinya. Selebihnya ingkar. Bahkan keluarga Lut. Lalu Allah menimpakan bencana pada kaum itu dengan membalikkan bumi beserta isinya. Kiranya Allah hendak menghabisi kaum yang ingkar dengan menggantikan kaum yang tunduk. Dalam kisah lain, bahkan istri Nabi Lut menjadi patung di antara dua kota yang telah menjadi puing. Jelas ibu sambil melepaskan mukenanya lalu meletakkan di meja kecil. Setelah itu membuka kitab suci dan melafalkan di hadapan anak-anaknya, yakni kami. Kami juga mendengar cerita dari ibu tentang kisah dari kaum Nabi Nuh yang dihabisi hanya sekali sapu oleh banjir amat dahsyat. Hanya sedikit yang selamat. Tentu orang-orang yang soleh. Mereka menaiki perahu yang dibuat Nuh, ujar ibu. Mengenai pembuatan perahu Nuh ini, demikian ibu berkisah. Awalnya ditentang dan Nuh dianggap gila karena membuat perahu di tanah tandus dan lagi sedikit hujan. Ketika kami mulai remaja, ibu pun mulai jarang memberi petuah dan anak-anaknya dibiarkan mengambil hikmah masing-masing dari cerita dan sejarah para nabi itu. Maka dari 5 anak ibu, kini hanya aku yang masih setia berbakti pada ibu. Keempat anak ibu lainnya mencari hidup di kota. Ada yang tampak mendekati kaum Lut, ada pula yang nyaris sama dengan apa yang dilakukan oleh umat Nuh. Tetapi ibu selalu berdoa agar anak-anak ibu meninggalkan kemungkaran. Kata ibu, pendidikan tinggi sering membuat orang menjauh dari Tuhan. Sedang kekayaan kerap membuat kita lupa pada yang memberi rezeki. Kau anak ibu satu-satunya yang tidak meninggalkan rumah ini. Jangan bersikap seperti itu. Aku tersenyum, mengangguk, mencium punggung tangan ibu. Saat mencium tangan ibu, aku seperti merasakan kesejukan. Mungkinkah itu hawa dari surga? Aku membatin. Entahlah, tetapi aku amat percaya di tubuh seorang ibu memancar aura surga. Jika itu benar, betapa sejatinya akan banyak anak yang tak hendak lepas dari dekapan ibu. Ingin meriangkan hati ibu, dan aku amat beruntung. Tak juga mau pergi dari rumah ini, meski ada yang pernah hendak meminangku. Sampai usia 23 tahun ini, aku masih perawan. Tubuhku belum tersentuh lelaki.
Belum ada suami yang membuka hijabku dan membelai apa yang selama ini kututup rapat. Dan aku tetap bahagia. Ayah sudah lama tiada. Ia hilang di telan badai sewaktu melaut. Malam yang pekat. Badai turun tiba-tiba dan ayah tak mampu mengendalikan perahunya agar tak diterjang badai. Menurut teman-teman ayah, mengapa ia tak dapat selamat? Tersebab ayah tak berpisah dari ikan hasil tangkapannya. Ayah bertekad harus selamat dengan seluruh hasil melautnya. Ayahmu sangat mencintai keluarga. Itu sebabnya ia tak mau pulang dengan tangan hampa. Dan akhirnya ia terlempar bersama perahu dan ikan tangkapannya. Kata Tangku Rafli, pamanku yang ikut melaut bersama ayah. Tangku Rafli selamat karena melompat dari perahu, kemudian menangkap sebatang pohon yang terapung. Paman terapung sehari semalam sampai ditolong kapal yang lewat. Dan ayahmu entah terdampar di pasir mana, entah pula tenggelam di laut mana. Tangku Rafli berkisah begitu tiba di rumah. Ayah memang nelayan ulung. Bahkan setahun atau 2 tahun ia kenal rahasia lautan. Tetapi sejak kanak-kanak ia sudah akrab dengan laut. Iya, ayah memang nelayan ulung. Bukan setahun atau 2 tahun ia kenal rahasia lautan. Tetapi sejak kanak-kanak ia sudah akrab dengan laut. Tersebab ia dilahirkan dan dibesarkan oleh darah pelaut. Tetapi seperkasanya seorang pelaut, kalau sudah takdir tak akan mampu mengelak dari badai. Seorang penyair pernah berujar, karena laut mengajarkan rahasia badai, aku pun setia berlayar. Demikian pula ayahku yang selalu setia melaut, meski boleh jadi ia tahu kapan musim badai. Sebagaimana para nelayan tahu bila ada banyak ikan, arah perahu dituju untuk berangkat dari pantai. Seorang pelaut akan tahu timur atau barat, selatan atau utara, hanya dengan melihat bintang. Tetapi kenapa ayah mati? Mengapa laut menggulung tubuh ayah beserta perahunya? Mengapa ayah tak dapat menjinakkan badai? Maaf, yang lebih tepat, mengapa badai tak bersahabat pada pelaut yang telah bertahun-tahun mengakrabinya? Pertanyaan itu beberapa hari lamanya menggoda benakku. Sampai aku membuat kesimpulan, laut demikian kejam. Apa artinya persahabatan antara ayah dan laut selama ini? Kalau ayahku tak mampu menemukan rahasia badai. Ketika kekecewaan ini kuutarakan pada ibu, ia berujar,
Ayahmu tentu sudah memikirkan semua itu. Mungkin sejak ia masih kanak-kanak dulu. Mereka yang terbiasa hidup di lautan mungkin tidak pernah terbayang matinya di ranjang. Meskipun soal kematian adalah rahasia Tuhan. Tapi ibu, Allah lebih tahu dari apa yang tidak ketahui. Rahasia kehidupan dan kematian seluas dari misteri alam semesta ini. Ibu memotong. Apakah ibu pernah mengangankan menjadi istri seorang pelaut? Seorang nelayan seperti ayahmu? Tidak. Ibu malah bercita dan bermimpi menjadi istri orang kota anak seberang. Biar ibu merantau dari desa yang penduduknya bertani. Tetapi ibu bersyukur, mensyukuri karunia ini. Ibu menetap di sini, di tepi laut ini. Setiap pagi ibu melihat bentangan laut, laksana hamparan kasur nan hijau. Atau, ibu, cuma itu yang terlontar dari bibirku. Sungguh, aku enggan berdebat dengan ibu, apalagi akhirnya membuat hatinya terluka. Kau pun nanti, siapa bisa tahu akan dibawa lelakimu kemana dan dari mana asalnya. Ibu, aku merajuk. Cut belum berpikir soal itu. Cut masih ingin bersama ibu selamanya. Hus, sergah ibu. Mustahil itu. Tak mungkin kau akan menemani ibu selamanya. Kau akan kawin, berumah tangga, dan punya anak. Kau akan menjadi milik suami dan anak-anakmu. Dan ibu, sejak ayahmu tiada, ibu akan kembali sendiri, mengurus diri sendiri. Lalu, apa gunanya aku kalau ibu mengurus diri sendiri? Apa gunanya anak kalau tidak mengurus orang tuanya? Tetapi, sang anak akan tetap terbagi perhatiannya pada keluarganya. Lalu kami terdiam, hanya saling bercitatap. Setelah itu, tersenyum. Sungguh, ibu cuma dapat melambai. Gelombang maha besar membawanya. Kitab suci yang erat dalam dekapan tangannya yang satu lagi. Kulihat ibu seperti berperahu sajadah. Berkali-kali ibu hendak menggamit dan menarikku agar menaiki sejadah itu. Tetapi berkali itu pula sia-sia. Seperti ada yang menarik pakaianku dari belakang agar aku menjauh dari ibu. Ahad pagi yang damai berubah menjadi gaduh. Terdengar di mana-mana suara minta tolong dan nama Tuhan dipanggil berulang-ulang. Kupanggil ibu berulang-ulang. Kulafalkan doa yang masih kuingat, terutama doa Nabi Yunus saat berada dalam perut ikan. Sehusuk kulisankan doa itu. La ilaha illa anta wa subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta wa subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berulang-ulang, berulang-ulang terus kuucapkan bersama air mata yang juga terus mengalir.
Aku juga hanyut. Orang-orang juga terbawa arus. Hanyut. Rumah-rumah hanyut, pohon-pohon tumbang, tiang listrik ditelan air bah, mobil-mobil terombang-ambing menghantam apa saja yang menghadang, jeritan di mana-mana. Entah dari mana. Tiba-tiba air amat besar menerjang desaku. Air juga memasuki kota, dan dengan sangat tiba-tiba kota pun menjadi lautan. Ibu semakin jauh dan lesap di balik gelombang hitam amat besar. Tetapi aku yakin bahwa ibu masih berperahu sajadah. Tangan kirinya melambai padaku dan satunya lagi mendekap Al-Quran. Lihatlah, ibuku berperahu sajadah, berkendara iman. Ia susuri gelombang besar di tanah ini. Ia kembangkan kain layar yang dijahitnya bertahun-tahun dengan benang takwa. Barangkali kalian tak pernah mengira kalau ibuku kini berperahu sajadah. Ketika kota ini didatangkan Tuhan, sebuah lautan bergelombang amat besar. Aku seperti berteriak-teriak, entah kepada siapa. Tersebab aku seperti tak lagi melihat orang lalu lalang. Selain tak berdaya menundukkan air bah. Dalam bayanganku tak akan ada lagi rumah yang masih kokoh. Bangunan itu pastilah telah porak-poranda karena beberapa kejap sebelum banjir besar datang, kami rasakan bumi seperti dibalikkan. Sebagaimana bumi yang pernah dihuni oleh umatnya Lut juga dibalikkan oleh Tuhan. Hanya apa yang kami terima kini, layaknya kami berada dalam dua peristiwa besar semasa Lut dan Nuh. Jangan sampai Allah menimpakan cobaan seperti pada kaum Lut dan Nuh. Tak bisa kita bayangkan, kata ibu semacam berharap usai ia mengisahkan cerita tentang musibah pada kaum Nuh dan Lut. Lalu kami anak-anaknya waktu itu masih kanak-kanak mengaminkan. Tetapi Allah akan selalu memberi peringatan dan cobaan pada manusia demi menguji keimanan kita. Bukankah Tuhan telah berfirman bahwa setiap orang yang mengaku beriman pasti diberikan cobaan. Oleh karena itu, janganlah kalian berprasangka buruk pada Allah kalau cobaan yang datang itu sangat berat diterima. Sebab yakinlah di balik itu ada hikmah. Entah mengapa, pasti waktu itu pikiran kanak-kanak kami tak akan sampai. Kami mengangguk, tanda setuju pada ucapan ibu. Sesungguhnya kami selalu membenarkan apa yang dikatakan ibu. Ucapan apapun yang keluar dari bibir ibu. Pada waktu kanak-kanak kami dulu, kami terima sebagai kebenaran. Apalagi ibu di mata anak-anaknya adalah orang saleh. Itu sebabnya kami seperti membenarkan kata-kata ibu. Kalau Allah tak lagi menghendaki suatu kaum dan ingin menggantinya dengan umat yang baru,
tidak sulit baginya menimpakan musibah sebagaimana terjadi pada kaum Nuh dan Lut dan umat nabi-nabi lainnya, kata ibu. Namun, adakah Tuhan hendak mengganti kaum yang baru ketika bah itu menghantam kota ini? Sungguh, aku tak mampu menjawabnya. Aku tak lagi dapat menduga-duga karena aku tak hendak berburuk sangka, terutama pada Tuhan. Apalagi saat ini aku tengah menikmati pelayaran ini antara berjuang untuk hidup dan kematian yang senantiasa siap melumat. Ya, yang senantiasa siap melumatku. Gelombang besar yang dimuntahkan oleh laut ini melemparku ke segala arah, juga menghanyutkan aku, ibu, dan ratusan ribu orang lainnya tanpa kami tahu akhir tuju. Ibu entah terseret kemana bersama perahu sajadahnya. Aku pun tak ingat lagi tadi di mana aku terdampar. Hanya ratusan ribu orang kini kaku. Hampir di setiap sudut tanah kota ini, mayat-mayat terhampar berkalang tanah. Tapi mayat-mayat siapa itu? Mungkin juga mayatku, mayat ibu, mayat tetanggaku, saudaraku, kekasihku, suamiku, istriku, adikku, kakakku, ayahku, dan sungguh ibu yang berperahu sajadah tak henti melaju, membelah gelombang, menggunting penghalang, meski tanpa angin, kain layar ibu tetap melambai, bagai layang-layang, hanya begitu jauh, semakin jauh, dan amat jauh. Aku tak dapat menangkap ibu, dan ia tak kuasa mendekap tubuhku. Kami pun berpisah tersebab air bah dasar ini, karena takdir pula sebab ketentuannya oleh kun fayakunnya. Barangkali kami akan berjumpa di suatu tempat pada suatu masa. Bila ya, Lampung, Januari 2005. Ini ada catatan. Pertama adalah puisi Perjalanan Pelaut karya saya. Yang kedua adalah bait puisi Air Raya. 27.000 mayat terhampar. Ini juga karya Isbedi Setiawan JTS. Dan puisi ini juga ditulis pada 29 Januari 2004. Untuk dibacakan pada penggalangan dana pemerintah daerah Provinsi Lampung di Balai Keratun Pemda Lampung. 29 Januari 2004 malam. Waktu itu baru 27.000 orang yang ditemukan tewas akibat musibah gempa dan tsunami di Aceh dan Nias, Sumatera Utara. Tentang air raya, ini saya kutip dari cerpen Azhari Aceh yang dimuat Kompas pada tahun 2004. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.